Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Winanda selaku dosen mata kuliah akuntansi manajerial karena telah memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai analisis saham. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 1 akan membahas tema analisis saham dari PT Gojek Tokopedia atau dengan nama lain disingkat Goto. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Intan Bella Maulana dengan NIM 4112 11 10 86. Dengan anggota saya ada Siti Alfia Nurholisoh dengan NIM 4112 11 10 86. Dan ada Charisia Arta Simbolon dengan NIM 4112 11 10 83. Dan terakhir ada Sarah Nazla Nurtasya dengan NIM 4112 11 10 87. Baiklah, untuk mempersingkat waktu presentasi, di sini saya Intan Bella Maulana akan menjabarkan mengenai topik pembahasan. Yang pertama ada company profile, yang kedua ada latar belakang pemilihan perusahaan, yang ketiga ada analisis, dan yang keempat ada rekomendasi saham. Baiklah, untuk topik yang pertama akan saya bahas. Topik yang pertama, company profile. Di sini kami mengambil nama dengan PT Gojek Tokopedia atau nama lainnya disingkat Goto dan memiliki nama lain yaitu aplikasi karya anak bangsa. Gojek ini sendiri berawal didirikannya itu pada 5 Oktober 2009. Ini khusus Gojek, dan kemudian PT Gojek ini berkolaborasi dengan Tokopedia pada tanggal 17 Mei 2021. Maka dari itu berubahlah nama mereka menjadi PT Goto, Gojek Tokopedia. Selanjutnya untuk pendiri perusahaan ini adalah Bapak Nadiem Karim, Bapak Kevin Alui, dan Michael Ligelo Moran. Untuk industri dari PT Tokopedia ini merupakan industri teknologi transportasi yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Untuk area pelayanan PT Goto ini telah menyebar di Indonesia, Vietnam, dan di Singapura. Dan di sini juga tertera untuk website dari mereka, yaitu adalah www.gojek.com. Selanjutnya saya akan menambahkan mengenai produk-produk dari PT Goto ini. Yang pertama, mereka terdapat di bidang transportasi dan logistik. Itu ada GoRide yang berarti ojek online, ada GoCar yang berarti taksi online, dan ada GoSend yang berarti pengiriman untuk digunakan sebagai pengiriman barang. Selanjutnya ada pembayaran, terdapat dompet digital yaitu dengan nama GoPay, dan salah satunya ada juga GoPay Letter yang digunakan sebagai ketika kita mau membeli barang dengan cara kredit, kita bisa menggunakan GoPay Letter ini. Selanjutnya ada di bidang makanan dan belanja, yaitu ada GoFood, digunakan untuk pemesanan makanan secara online, dan ada untuk belanja bahan-bahan makanan yaitu bernama GoMart. Selanjutnya ada GoTix, ini untuk sarana hiburan untuk membeli tiket nonton. Dan untuk di bagian bisnis kita punya maksudnya GoSelly yang berarti untuk pedagang bisnis. Setelah sekian dari topik pertama saya mengenai company profile, selanjutnya akan dibahas yaitu latar belakang pemilihan perusahaan oleh Sarah Nazla Nurtasya. Kepada Sarah, saya persilakan. Terima kasih kepada Intan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan latar belakang pemilihan perusahaan Gojek Tokopedia atau Goto.
Alasan kami memilih untuk menganalisis saham dari PT Gojek Tokopedia atau Goto ini karena pada saat pandemi terjadi, kita sering sekali terbatas dalam melakukan aktivitas seperti keluar rumah. Dikarenakan pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap berada di dalam rumah jika tidak ada urusan yang mendesak. Sehingga mau tidak mau kita harus mengurangi aktivitas keluar rumah dengan cara sebaik mungkin dan seperlunya. Oleh karena itu, perusahaan ini sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek seperti pemesanan makanan, pengantaran barang, dan masih banyak lagi. Dari latar belakang tersebut, kita bisa ambil kesimpulan, pasti banyak sekali orang yang sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Tak hanya berdampak pada hal tersebut, PT Gojek Tokopedia atau Goto juga pasti berdampak pada keuntungan pada perusahaan. Maka dari itu, alasan kami memilih perusahaan ini sebagai bahan analisis yaitu kami ingin tahu apakah setiap keuntungan yang diterima ini bisa berdampak untung juga kepada investor untuk menanam saham di perusahaan ini, atau sebaliknya, mereka hanya bisa menghasilkan keuntungan saja untuk diri mereka sendiri dan tidak bisa memberikan keuntungan banyak kepada investor. Sekian dari saya kembalikan kepada Intan. Terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai analisis yang akan dijelaskan oleh Charesia Arta Simbolon. Kepada Charesia Arta Simbolon, saya persilakan. Terima kasih kepada Intan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis. Kinerja PT Gojek Tokopedia atau yang disebut dengan Goto diuntungkan dengan ekosistem digital raksasa yang telah terbentuk. Dengan skala bisnis yang luas dan kuat, hal itu akan menopang akselerasi pertumbuhan kinerja Goto ke depannya. Nah, menurut analisis dari BRI Dana Raksa, Sekuritas Niko Margaronis, peluang itu datang sejalan dengan dua ekosistem. Dari kedua perusahaan yang sangat besar, mulai dari jaringan platform yang luas hingga sistem pembayaran digital bernama GoPay yang menjadi pilar utama dalam menangkap potensi bisnis dari pasar vintage. Aksi merger juga akan menggait para pelanggan dari Tokopedia yang sebelumnya menggunakan sistem pembayaran melalui Grab OVO. Jelas dia dalam risetnya. Potensi peningkatan kontribusi nilai transaksi bruto hingga 30% didukung dengan kenaikan penggunaan aplikasi Gojek pasca pandemi. Selain itu, kelemahan penetrasi pasar vintage yang dialami oleh Gojek dapat diatasi dengan jangkauan konsumen dari Tokopedia. Dengan demikian, Gojek dapat memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan transaksi sektor pengantaran makanan dan cloud kitchens. Jangkauan dari Tokopedia sudah hadir di 17.000 pulau dan akan menjadi katalis positif bagi bisnis logistik Gojek. Dalam memberikan valuasi, Niko menggunakan kelipatan gross merchandise value untuk mengevaluasi Goto sebagai perusahaan yang berfokus untuk menghasilkan gross transaction value dari 3 pilar bisnis terpisah. BRI Dana Reksa Sekuritas menetapkan kelipatan sebesar 0,8 kali untuk segmen bisnis sesuai permintaan. Goto dinilai menjadi perusahaan startup paling berharga dan ekosistem digital terbesar di Indonesia, sehingga membuat bisnis Goto menarik bagi investor. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Intan. Terima kasih kepada Charesia Arta Simbolon. Selanjutnya, untuk topik rekomendasi saham akan dijelaskan oleh Siti Alfia Nurholisoh. Kepada Siti Alfia, saya persilakan. Terima kasih kepada Intan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai rekomendasi saham pada perusahaan Gojek Tokopedia atau Goto. Menurut kami, saham PT Gojek Tokopedia atau Goto lebih baik dibeli karena menurut analisis kami yang sesuai dari data di atas, saham Gojek Tokopedia atau Goto ini di setiap tahunnya diprediksikan akan meningkat. Sehingga hal tersebut dapat membuat investor mengalami keuntungan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Intan. Baiklah, terima kasih kepada Via. Telah selesai sudah 4 pembahasan topik dari kami kelompok 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada terjadi salah-salah kata maupun perbuatan kami. Apabila ada saran dan kritik bisa ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan
Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.